Jalan serta Yesus. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Siapa ya di sini yang sudah nggak sabar buat liburan? Angkat tangan. Wah, hari ini Lause sedang ngajak satu orang untuk camping. Ngapain dia? Biar nanti deh yang Lause percayakan ini untuk membawakan firman Tuhan. Tapi di pagi hari ini kita bukan hanya akan ikut jalan-jalan bersama dengan Lause dan teman Lause, tapi hari ini kita sama-sama mau beribadah akan kebaikan dan keindahan Tuhan. Amin. Yuk, yang bersuka cita mau bangkit berdiri sama-sama dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri. Karena kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi, terus menopang, memberikan kami kekuatan. Berkati Tuhan ibadah di hari ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, yang bersuka cita, yang sudah bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin semua pasti bersuka cita karena kebaikan Tuhan telah kita rasakan. Amin. Yang setuju amin? Wah, saya yakin kita bersuka cita. Hari ini Lause akan undang teman Lause untuk jelasin kenapa sih kita berada di tempat seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan lewat satu pujian ini. Yuk kita nyanyikan. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini
itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pujian dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana ya? Oh, itu dia. Ayo, Kol! Ayo! Cepat. Hah? Ya. Duluan. Halo adik-adik. Wah, apa kabarnya? Ini Koko lagi mendaki gunung nih. Lumayan capek sih, baru setengah jalan. Nah, mumpung ketemu adik-adik, kita mau ngobrol dulu nih. Siapa di sini yang suka mendaki gunung dan juga camping di gunung? Waduh, pastinya kalau kalian suka sama gunung, pasti suka jalan-jalan nih. Apa sih yang kalian lakuin pas lagi ngedaki, pas lagi camping? Terutama pas camping nih, pasti kan bikin tenda ya. Terus ada api unggun, terus kalian nyanyi lagu-lagu juga, ngegitar juga. Dan yang paling seru itu tidurnya nih. Kenapa sih paling seru? Karena kan biasa tidur kita di kasur yang empuk nih, di kamar sendiri. Nah ini waktu kita camping tuh tidurnya barengan sama yang lain, satu tenda, minimal 2 orang dong. Terus kita tidurnya tuh nggak empuk juga banget sih, kayak tidur di beanbag. Bukan beanbag, sleeping bag. Tidur di sleeping bag juga. Itu kan satu hal yang berbeda ya. Nah, pasti seru banget nih, kita bisa liburan, kita bisa jalan-jalan di gunung, kita bisa camping, bisa tidur, bisa bercanda sama teman-teman, sama keluarga juga yang ikut barengan camping ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita waktu lagi ngobrol, lagi kumpul sama keluarga, itu ditemenin sama teh dan kopi. Itu enak banget, dingin-dingin di gunung, ngeteh, ngopi, wah keren ya. Nah adik-adik, cerita keseruan liburan atau misalkan camping di gunung ternyata ada juga loh di Alkitab. Yuk kita mau simak di Matius 17 ayat 1 sampai 8. Selain di Matius 17 ayat 1 sampai 8, ada juga di Markus 9 ayat 2 sampai 9 dan juga Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, ketiga kitab ini sama-sama menceritakan tentang pengalaman murid-murid Tuhan Yesus yang mendaki gunung. Bukan untuk berlibur tentunya, tapi Yesus mengajak 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes untuk berdoa nih. Nah, pada waktu itu mereka berdoa bersama-sama di atas gunung. Tiba-tiba banget wajah Tuhan Yesus itu bercahaya terang banget seperti matahari. Nah, kalau misalkan seperti matahari itu gambarnya kayak kalian pernah bangun pagi-pagi tidur terus ada sinar matahari yang tembus dari kaca jendela kamar kalian gak sih? Nah, itu kan kalian langsung kayak, aduh ini terang banget sih gitu. Nah, itu tuh seperti itu, tuh wajah Tuhan Yesus itu bercahaya dan juga berkilauan nih sama seperti matahari. Nah, nggak sampai di sini adik-adik. Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus juga melihat ada Musa dan juga Elia yang tampak sedang berbincang satu sama yang lain dengan Tuhan Yesus. Apa sih yang dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus ini adalah penglihatan yang sangat menakjubkan banget. Bukan aja melihat tumbuh-tumbuhan di atas gunung, tapi mereka juga melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang sedang berbincang-bincang dengan Musa dan juga Elia. Nah, Petrus melihat hal ini dan dengan semangat mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk mendirikan sebuah tenda untuk mereka beristirahat. Kata Petrus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 tenda.
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan juga satu untuk Elia. Dan saat Petrus berkata demikian, maka tiba-tiba awan yang bersinar terang menutupi mereka dan ada suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah ia." Sekali lagi ya. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah ia." Saat ketiga murid Tuhan Yesus mendengar suara itu, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman dan juga penyembahan. Segera mereka langsung menjadi takut dan Yesus menghampiri mereka dan mengatakan kepada mereka untuk janganlah takut. Setelah itu para murid melihat sekeliling mereka, sekarang tinggal Yesus seorang diri bersama dengan mereka. Saat mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus itu berpesan kepada mereka untuk enggak menceritakan hal ini secara langsung ke orang yang lain sampai Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi. Dan sampai Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, setelah itu barulah mereka bisa menceritakan berita ini kepada orang lain. Dan sekarang karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita semua, maka pada hari ini nih, saat ini kita dapat melihat dan mendengar Tuhan Yesus melalui Alkitab yang menceritakan kisah perjalanan Tuhan Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung tadi. Nah, saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu ini dan mendengarkan cerita saat ini, adik-adik juga sedang mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang berfirman kepada adik-adik semua. Maukah adik-adik setiap pergi ke sekolah minggu, setiap hari minggu, untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan setiap harinya? Mau nggak sih adik-adik buat percaya kepada Tuhan Yesus serta belajar melakukan firman Tuhan seperti para murid-murid Tuhan Yesus yang taat akan Tuhan Yesus dan selalu mengikuti apa yang Tuhan. Nah, adik-adik, Koko di sini mau ngajak kalian buat menghafal satu ayat hafalan yang sangat indah, yaitu kita baca dari Lukas 9 ayat 25b. Ulangi ya, sekali lagi ya. Lukas 9 ayat 25b. Nah, ayat itu berbunyi, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Sekali lagi ya. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Oke, mari adik-adik kita mau kembali bersatu dalam doa. Kita mau mengamini dan juga melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Yuk mari kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang menjelaskan tentang betapa mulianya Engkau di depan Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Biarlah kami mau taat, biarlah kami mau terus ikut apa yang Engkau katakan dan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Koko mau lanjut lagi buat mendaki gunung. Dadah. Aduh, gimana adik-adik? Wah, pasti kita bersuka cita ya, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Maka kita mau dengar, karena kita mau melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Lalu saya mengucap terima kasih untuk Koko Hansen yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Hari ini juga kita mau kerjakan aktivitas. Yuk kita kerjakan aktivitas kita bersama-sama. Ajak papa mama dan kembali ingat apa sih yang hari ini kita telah pelajari? Lalu saya juga mengucap terima kasih buat teman-teman dengan setia mengirimkan, papa mama juga dengan setia mengirimkan foto. Karena kita yakin percaya aktivitas ayat hafalan yang dilatih merupakan bentuk pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yuk kita menonton sebentar.
Nah, di hari ini Lose juga mau ajak kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan terima kasih akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, dan melalui QR Code yang sudah tertera, atau bisa kasih ke papa mama yang nanti kalau ketemu di gereja, kita bisa berikan yang terbaik, karena Tuhan udah begitu baik dan sayang di dalam hidup kita. Kita mau kasih yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita mau akhiri ibadah. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan menjadi kekuatan dan nama Tuhan menjadi kesukaan. Karena kita mau baca, karena kita mau lakukan, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau akhiri di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tolong kami Tuhan untuk mau belajar, mau dengar, mau menghidupi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami jaga pelihara iman kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.